Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين أما بعد فيا عباد الله فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah atas pertolongan tanjiji hadis kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini. Sungguh tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu melaksanakan ketaatan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian khatib mengajak dan berwasiat kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita semua meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh dengan sesungguh-sungguhnya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa, agar kita termasuk hamba Allah yang beruntung. Takwa yang melahirkan semangat gerakan untuk senantiasa berusaha, imtitharul awamirillah wa ijtinabun nawahi, yakni berusaha untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah yang tujuannya mendapatkan ridho Allah, dan berusaha untuk senantiasa menjauhi larangan Allah yang sama tujuannya untuk mendapatkan ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Orang yang bertakwa adalah merupakan orang yang memiliki mata uang dunia hatta akhirah. Orang yang memiliki ketakwaan dia sudah dipastikan selamat dunia hingga nanti menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak ada bekal terbaik yang harus kita cari di dunia ini, yang bisa dikata kita mati-matian harus mempersiapkannya, selain zadi takwa, adalah bekal takwa. Bahkan setiap ibadah yang kita laksanakan, solatkah itu, puasakah itu, zakatkah itu, haji, umroh dan lain sebagainya, itu adalah cara Allah menggembleng kita, mendidik kita, sehingga kita diharapkan oleh Allah menjadi hamba yang muttaqin, benar-benar orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak manfaat kita menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya dijelaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum
Wallahu dzul fadlil azim. Apabila kita memiliki rasa takwa, di mana letak takwa? Takwa letaknya ketika Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, aina takwa?" Di mana takwa? Nabi memegang dadanya. At-taqwa hahuna, takwa letaknya di dalam hati. Dari hati lahir menjadi perbuatan, menjadi amal soleh, menjadi ucapan yang lembut, menjadi tingkah laku yang berakhlak. Maka takwa tidak dilihat dari luar, tapi dilihat dari hatinya. Tapi hati akan terpancar dalam perbuatan yang dapat dilihat dari luar. Orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, yaj'al lakum furqanan, hidupnya akan penuh dengan petunjuk Allah. Tidak akan tersesat di dunia, bahkan nanti sampai di akhirat. Kemudian wa yukaffir ankum sayyiatikum, akan terjauh daripada keburukan dan perbuatan maksiat. Orang bertakwa akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting, wa yaghfir lakum, orang bertakwa dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manfaat kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang kedua, manfaat kita menjadi orang yang bertakwa selagi hidup di dunia. Hari ini banyak orang pusing dalam hidupnya. Bahkan orang banyak uangnya banyak tapi stres pemikirannya. Bisa jadi takwa belum menyentuh dirinya, atau takwa tidak diusahakan dalam hidupnya. Padahal orang yang bertakwa tidak akan ketemu yang namanya stres, yang namanya bingung dalam urusan hidupnya. Kenapa? Allah sendiri yang menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, memiliki rasa takut kepada Allah, akan senantiasa makhraja, diberikan jalan keluar dalam setiap masalahnya. Kalau dia sempit urusan rezekinya, maka orang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan senantiasa diberikan rezeki yang dia tidak sangka-sangka dari arah mana rezeki itu akan datang kepada dirinya. Kuncinya adalah keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting, orang yang bertakwa akan berkumpul bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang yang bertakwa sudah disiapkan di sisi Allah surga yang penuh dengan kenikmatan. Itulah manfaat orang yang bertakwa. Yang menjadi pertanyaannya, takwa itu seperti apa? Apakah mereka yang paling panjang surbannya? Apakah yang paling putih pecinya? Belum tentu. Siapa mereka yang bertakwa? Al-Imam Ali menyebutkan tanda-tanda orang yang bertakwa. Agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, minimal ada 4 tanda orang yang bertakwa, kata Imam Ali karamallahu wajhah. Yang pertama adalah al-khauf minal jalil. Orang bertakwa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengingatkan dalam hadisnya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Orang bertakwa bukan takut hanya ketika di masjid saja. Orang bertakwa tidak hanya takut kepada Allah ketika sedang ibadah saja. Haitsu ma kunta, dimanapun dia berada, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang di kantor dia merasa diawasi oleh Allah. Sedang di pasar dia merasa diawasi oleh Allah. Sedang mengajar dia merasa diawasi oleh Allah. Takut hatinya kepada Allah sehingga enggan berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanda yang pertama orang itu disebut takwa, al-khauf minal jalil, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di dalam hati kita semua sudah tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kata Imam Ali karamallahu wajhah, adalah al-amali bitanjil, senantiasa berusaha beramal. Ketika ngaji dia dengar, mungkin kalau belajar secara pribadi susah memahami. Ketika mengaji dengan ustadz, diperintahkan oleh ustadz sedekah subuh, dia berusaha sedekah subuh sekemampuannya.
Ketika dia mengaji dengan kiai, diajarkan bahwa solat sunnah qobliyah ba'diyah itu adalah sesuatu yang baik, dia berusaha melaksanakannya. Jadi orang bertakwa itu selagi dia mendengar wahyu perintah Allah dan contoh daripada Rasulullah, dia akan berusaha beramal soleh, tidak menunda-nunda. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan sekemampuan kita. Kita mampu salat duha hanya 2 rakaat, itulah dijaga. Kita mampu sedekah sehari cuma 500, itulah dijaga. Tapi kalau bisa mampu lebih dari itu, alhamdulillah. Yang ketiga tanda orang yang bertakwa adalah ar-ridha bil qalil. Kata Imam Ali, orang bertakwa itu ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, meskipun kadang pemberian itu seperti sedikit. Kadang di antara kita mungkin ada yang bergelimangan harta, ada yang juga mungkin kekurangan. Ridho atas apa keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua manusia memiliki ujian dan cobaannya masing-masing. Kaya ujian, miskin ujian, semuanya tidak ada yang lepas daripada nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang ketiga, orang yang bertakwa adalah ridho atas apa anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya senantiasa bertawakal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Imam Ali adalah al-istidadu liyaumir rahil, senantiasa menganggap bahwa kematian akan datang esok hari. Artinya apa? Senantiasa bersiap beramal soleh, tidak menunda amal soleh, tidak merasa dirinya akan hidup selamanya. Kita semua pasti akan mati. Orang bertakwa akan senantiasa setiap hari detiknya dilewati dengan amal soleh. Maka mudah-mudahan dari khutbah yang singkat ini kita semua bisa memiliki 4 ciri ini. Kalau belum, kita usahakan, kita belajar, kita riyadhah untuk bisa memiliki rasa takut kepada Allah, untuk senantiasa mengamalkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa tawakal dan bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Allah, dan senantiasa beramal soleh dalam setiap detik langkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المعبد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فهو حامد ومحمود وأحمد ومحمد. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل السادات أصحاب رسول الله أجمعين آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ويا سامع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة